kalau kita berbicara secara keseluruhan di tahun 2023 ini, seperti apa Anda melihat daya tarik, pasar keuangan Indonesia? Karena kalau kita lihat di pasar saham, net sale masih terus terjadi, tetapi di satu sisi kalau kita lihat, dari sisi obligasi atau surat utang negara ini juga masih terus menjadi incaran begitu. Nah, kira-kira, berapa lama hal ini akan terus terjadi begitu? Artinya di satu sisi, investor lebih cenderung memilih obligasi ketimbang pasar saham. Seperti apa, Pak? Ya, memang yang menjadi kendala utama di mata foreign investor itu adalah liquidity. Indonesia punya story yang menurut kami sangat menarik, namun memang likuiditas pasar sahamnya ini relatif lebih dangkal ya bahasanya kalau kita bandingkan dengan peers kita di negara-negara Asia yang lain, emerging market yang lain. Jadi memang ini menjadi satu kendala meskipun kita katakanlah sebagai analogi tahun lalu itu earning growth atau laba perusahaan kita itu bertumbuh aggregate itu 50-60%. Namun IHSG kita ini kan hanya bertumbuh sekitar 4%. Nah ini dari sisi valuasi, artinya market kita ini sangat murah dan Mhm. kenaikan earnings ini tidak translate ke re-rating valuasi. Jadi ini yang kita lihat sebetulnya di satu sisi adalah potensi, namun memang kembali lagi likuiditas pasar saham kita ini membuat di mata investor asing ini kita tidak terlalu menarik. Mmm. Jadi yang sering kami pakai juga analoginya adalah misalnya saham-saham batubara nih, yang memang kinerjanya sangat luar biasa kalau kita bicara selama 1-2 tahun terakhir ini, tapi kalau misalnya kita bandingkan angkanya, katakanlah misalnya rata-rata saham coal di Indonesia itu bisa perform 60-70% 1-2 tahun terakhir, namun kalau kita bicara saham coal di Australia itu kinerjanya bisa 200%. Nah, jadi memang karena salah satu alasannya adalah likuiditas, ini membuat investor itu asing itu masuk tidak secara masif namun secara gradual. Namun menurut saya ini bukan masalah yang tidak bisa diperbaiki, Mmm. kembali lagi masalah likuiditas ini akan improve seiring dengan berjalannya waktu dan juga perbaikan dari beberapa policy. Demikian kita bicara pasar obligasi yang Oke. jelas menurut saya adalah primadona di tahun 2023 karena kembali lagi siklus inflasi dan suku bunga akan mencapai peak. Sehingga menurut saya flow akan kembali ke pasar obligasi di tahun 2023. Kita melihat terutama misalnya kita bicara US dollar bond, Mhm. salah satu aset yang sangat terpukul di 2022 karena kebijakan Fed yang agresif. Namun kami prediksi akan rebound karena kembali lagi suku bunga sudah mendekati peak dan inflasi sudah melambat. Strategi untuk rebalancing portofolio yang dilakukan oleh Asmor Asset Management seperti apa, Pak? Tentunya di awal tahun ini kami mencoba untuk lebih waspada ya. Jadi kita mencoba mengkombinasikan beberapa defensive sektor, namun kami coba memberikan booster ya. Jadi kalau kita bicara tentunya consumer sector ini adalah primadona menjelang periode pemilu ya karena kembali lagi ya investor dan masyarakat percaya bahwa kalau kita bicara masa pemilu dengan budget 300-400 triliun yang akan tersirkulit di masyarakat tentunya akan membantu peningkatan daya beli, demikian pula penurunan daya beli, penurunan inflasi mohon maaf, penurunan inflasi yang sudah mulai terjadi dan juga kita melihat suku bunga yang sudah akan mencapai peak ini biasanya juga akan memberikan benefit bagi consumer sector ya. Kemudian kita bicara telco, tower yang biasanya diuntungkan oleh siklus pasar obligasi yang sudah mulai membaik, ya ini kombinasi dari sektor-sektor defensif kami. Sementara kalau kita bicara di booster, kami masih percaya energi dan juga beberapa commodity metal ini masih bisa memiliki kinerja yang cukup baik. Kembali lagi menurut kami sektor ini under expectation kalau kita bicara di tahun 2023 dan bisa menjadi surprise selama kita melihat beberapa faktor ini tetap terjadi dalam ekonomi global. Misalnya geopolitik, ya tensi Mhm. geopolitik yang saya pikir relatif masih tinggi antara Rusia Ukraine melibatkan Western dan East juga ini bisa masih berpotensi membuat harga komoditas ini tidak stabil. Kemudian kita juga bicara tren deglobalisasi. Nah ini yang seringkali mungkin luput dari pandangan investor yang lain, di mana saat ini kita hadapi adalah tren deglobalisasi, di mana masing-masing negara itu ingin mengunci competitive advantage yang mereka miliki. Oke. Contohnya kalau seperti Indonesia kita punya resource,
ya ini yang kita berusaha kunci dan tren ini menyebabkan harga komoditas menjadi relatif tinggi.